dan juga tentunya seluruh jamaah Masjid At-Taubah jamaah sholat subuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah, di tempat yang paling suci yang ada di atas muka bumi ini, di dalam menjalankan satu amalan ibadah, yaitu menjalin silaturahim. Mudah-mudahan di dalam menjalankan silaturahim ini Allah akan panjangkan umur kita dan juga Allah akan luaskan rezekinya. Man ahabba ayyubasatalahu fi rizqihi wa ayyusan fi asari falyasil rahimah. Itu kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita serta cucu dan turun-turun kita semuanya kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wabil khusus para rombongan yang tergabung di dalam FKTM, alhamdulillah kami atas nama pengurus masjid mewakili dari jamaah masjid yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan kegiatan FKTM safari subuh di setiap hari Sabtu, dan subuh ini mendapatkan giliran di masjid kami. Para takmir dan wabil khusus langsung pembina kita Bapak Haji Puna telah meluangkan waktu untuk hadir ke masjid kami. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Inilah Pak Haji, masjid yang tidak lain adalah salah satu binaan Pak Haji. Kami mohon doanya, mudah-mudahan masjid ini, mungkin jamaah Bapak Ibu bisa melihat, cukup besar, 2 lantai, dan target kami tidak fokus kepada fisik, tapi fokus kami adalah semuanya berjalan. Fisik menjadi perhatian juga untuk membuat ibadah betah, tetapi memakmurkan masjid itu sangatlah prioritas bagi kami. Dan Pak Haji, kegiatan keagamaan yang sudah dilaksanakan di masjid ini ada malam dan juga ada subuh Pak Haji. Untuk malamnya dari maghrib sampai ke isya itu malam Rabu dan malam Sabtu. Tadinya ada 3 malam, cuma sekarang saya malam-malam nggak bisa aktif lagi. Ini cuma 2 malam sampai ke isya Pak Haji. Karena saya sekarang malamnya di pinggir jalan. Kemudian subuhnya di Ahad subuh, alhamdulillah Ahad subuh kurang lebih kita yang hadir itu jamaah itu tidak kurang dari 70 jamaah Pak Haji. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pembangunan masjid sudah kami anggap selesai, dan kemudian kami mulai kepada sosial Haji. Dan mulai tahun 2024 ini kami sudah ada program santunan Haji untuk anak-anak yatim dan
maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Zainuddin yang telah memaparkan apa yang sudah dikerjakan di Masjid ini. Alhamdulillah sudah berjalan dan visinya sudah selesai. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua FPTM atau mewakili Wakil Ketua Forum Komunikasi Takmir Bapak Ustaz Firmansyah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rezeki yang telah kita terima sampai hari ini sehingga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah ataupun sambutan lanjutan lain yang akan insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak KUA kita. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sambung mengajukan kepada suri teladan kita, uswatul hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih pada pembawa acara. Seyogianya yang akan memberi sambutan adalah Bapak Ketua. Beliau sebenarnya hadir di sebelah kanan saya, tapi karena kondisi beliau kurang sehat, beliau memberikan ke saya untuk sedikit memberikan sambutan. Sebelumnya kami juga memberikan apresiasi kepada beliau, walaupun kondisi beliau kurang sehat, tetap hadir untuk mensupport acara kita pada hari ini. Saya rasa memang berat kalau wakil juga, biarpun risikonya begini. Kalau ketua tidak hadir wakil, jadi memang ketua wakil itu memang harus dipersiapkan dengan baik. Memang wakil itu memang harus siap kondisi kalau ketua tidak hadir. Bapak Ibu, saudara sekalian, kami dalam hal ini mewakili ketua sekaligus pengurus-pengurus takmir masjid yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada takmir Masjid At-Taubah yang telah bersedia ketempatan untuk melaksanakan acara safari subuh FKTM. Insyaallah kita kalau tidak salah sudah masjid yang ke-70 ya. Alhamdulillah dari 102 masjid yang ada di Kecamatan Pemiling, alhamdulillah 3/4-nya kita kunjungi. FKTM, kalau kita bicara FKTM itu alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. FKTM ini dibidani langsung oleh Pak KUA kita. Inisiatif dari beliau untuk diadakan bagaimana supaya pengurus-pengurus takmir masjid ini bisa dibentuk suatu forum yang untuk salah satu tujuannya adalah silaturahmi. Tanpa adanya FKTM mungkin kami pengurus masjid takmir yang ada di Kecamatan ini mungkin tidak bisa hadir di tengah-tengah Masjid Taubah ini. Ini salah satu tujuan utamanya. Selain untuk tujuan-tujuan lain, selain untuk terkait dengan arah masjidan, mungkin ada sosial kemasyarakatan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Waktu sudah saya berjalan terus. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid, kemudian kepada teman-teman takmir masjid. Mungkin nanti Pak pembawa acara yang akan memperkenalkan teman-teman kita yang takmir masjid yang hadir pada pagi hari ini. Itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Ini Bapak Haji Budi. Beliau adalah wakil ketua dan pimpinan pondok pesantren di Gedau. Mana rombongan lagi PTM? Silakan merekam diri, nama dan asal masjid. Ayo Pak. Itu Pak Sudirta dari Masjid Al Amin. Saya Pak Bukhari, jamaah Masjid Al Rahman, Ketua Bali Jalamin. Silakan yang lain itu ada orang tua saya, Bapak Saliman. Terima kasih. Saya Pak Sariman, Pak Nandang dan Mas Joko dari Masjid Al Huda sampai SMA 7. Terima kasih. Dari silakan rombongan FTM memperkenalkan diri biar saya kenal. Al Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Saidi dari Masjid Al Ansor PKI, Samping Kelurahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saidi dari Masjid Al Huda dan Bonjol Sumberjo. Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Irawansa Andrianto dari Masjid Ar-Rasyid Rumah Roda 2 Beringin Raya. Silakan. Lanjut. Mas. Lanjut. Iya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Takmir Masjid Darul Hidayah di Jalan Pancasila, Sumberjo. Namanya Terima kasih. Nanti yang sok-sok ini. Sok ini Pak Wakil, dia dari Masjid Pakaian Ikhlas Sumber Agung. Tangga saya. Sama dari Sumber Agung. Masih ada lagi rombongan FKTM? Pak Surodi, Ustaz Surodi. Seperti belum kenalan tadi kayaknya. Baik, terima kasih. Menjalankan selanjutnya tausiah dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dan Calon Terpilih Bapak Haji Burhan Irawan kepada Bapak Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Ketua FKTM Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan yang lengkap pagi ini. Ada wakil ketua, wakil ketuanya juga lengkap ya.
Ada dua-dua. Kemudian ada sekretaris, ada bendahara, bidang-bidangnya juga hadir. Kemudian yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah yang sekaligus juga jadi bendahara MKTM Ustaz Zainuddin. Kemudian yang saya hormati Bapak dan saudara-saudara para ketua takmir masjid sekecamatan Kemiling serta dengan jamaahnya, dan yang saya takzimi, saya muliakan para kiai, para ustadz kita yang subuh ini alhamdulillah luar biasa banyaknya ustadz-ustadz kita yang kumpul pada subuh ini. Memang rupanya daya tariknya At-Taubah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bahwa pagi ini kita dihadirkan oleh Allah di Masjid At-Taubah ini. Yakinlah bahwa kehadiran kita subuh ini bukan hanya karena kita sehat, bukan hanya karena kita kuat, bukan hanya karena rumah kita dekat dengan masjid. Kalau ukurannya karena kita sehat, jangan-jangan di luar sana jauh lebih banyak yang lebih sehat dari kita. Kalau ukurannya karena memang kita kuat, jangan-jangan di luar sana itu jauh lebih banyak yang lebih kuat sebenarnya badannya dari kita. Kalau ukurannya karena rumah kita dekat dengan masjid, jangan-jangan ada yang lebih dekat lagi dari masjid rumahnya. Tapi belum bisa hadir bersama-sama kita sholat berjamaah di masjid atau masjid lain, kan jawabannya cuma satu, Pak. Karena kehadiran kita di masjid ini hanya semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalaulah bukan karena Allah sayang, belum tentu pula kita hadir di tempat ini. Tapi karena Allah sayang, maka Allah gerakkan hati, pikiran, kemudian alhamdulillah jasad kita ini bisa melangkah ke masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata dengan kehinaan, kenistaan kita selama ini, ternyata sebenarnya kalau kita mau mendengar dan menyambutnya, ternyata Allah tetap sayang betul dengan kita. Padahal Masya Allah, alangkah banyaknya dosa kita ini. Yang suami kadang luar biasa dengan istrinya, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit ngoceh. Yang ibu-ibu juga begitu juga, yang anak-anak juga begitu. Ngaji aja belum tentu seminggu sekali kita ini, Bapak Ibu sekalian. Sholat aja kadang sering banyak betul ketunda-tunda, tapi merasa sombong di hadapan Allah. Nah, Allah tunjukkan, kata Allah, nggak mungkinlah kalian tergerak untuk ibadah itu kalau bukan karena hidayahku. Masya Allah. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur. Nah, namanya masjidnya juga At-Taubah. Mudah-mudahan dari At-Taubah ini akan memberikan pancaran perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu, salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah curahkan kehabiban baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hidup ini kan memang tidak bisa terlepas dari tantangan. Dan tantangan itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian memang berasal dari diri kita sendiri itu yang paling berat. Kalau tantangan dan rintangan itu dari luar, kalau suami istri masih bisa ngobrol, Pak. Kalau dengan anak masih bisa ngobrol, dengan jamaah masih bisa ngobrol. Tapi ketika berasal dari diri kita sendiri, kadang kita justru kita harus ngomong sama siapa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada tetangga masalah, kita sedikit nyantai. Kenapa? Karena kaitan dengan kita. Coba ibu-ibu yang bermasalah suaminya, tekanan batinnya luar biasa. Ya, orang tua ketika yang bermasalah adalah anaknya sendiri, bukan main tekanan batinnya. Kenapa? Bagian dari dirinya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengingatkan ahasiban nas ayyasruqu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira
Setelah mereka mengatakan saya beriman, lantas kubiarkan begitu saja, kata Allah, tidak. Supaya kalian lebih kuat, ciri-ciri ibadah kalian itu kuterima, iman kalian kuakui, maka akan kuujilah, kata Allah. Masya Allah. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian yang berasal dari diri kita sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya juga kadang-kadang itu ujian itu juga terasa berat karena dia berupa penyakit. Penyakit ini kan ada dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin, Pak. Kalau penyakit lahir itu contoh panuman, kurapan, sakit kepala, sakit perut, sakit ginjal, sakit jantung, segala macam itu kan penyakit lahir, Pak. Nah, kalau penyakit batin itu ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, pertama adalah sombong, yang kedua iri dan dengki, yang ketiga pemalas, yang keempat pengeluh. Bapak Ibu sekalian, karena kerjaannya kalau nggak ngeluh itu sakit, Bapak Ibu sekalian. Lantas apa bedanya penyakit lahir dengan penyakit batin? Kalau penyakit lahir itu Bapak Ibu sekalian, kalau orangnya sabar menghadapinya, maka penyakit lahir itu bagian hanya salah satu cara Allah mengampunkan dosa dan kesalahan kita kalau kita sabar. Kenapa? Karena dengan sakit itu biasanya kita dekat sama Allah. Sudah berobat sama dokter ini belum juga sembuh. Sudah berobat dengan ini belum juga sembuh. Mulai kita Allah, ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kata Allah, dekat kamu hambaku, dekatlah. Kayaknya luar biasa kalau sudah sakit gak nyebut Allah, itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penyakit lahir itu Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah bisa menggugurkan dosa kalau sabar, bisa membuat seseorang itu menjadi husnul khotimah. Karena dia sabar menghadapi itu baik, insya Allah jadi husnul khotimah. Yang ketiga ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, penyakit lahir itu duluan diri kita sendiri yang tahu ketimbang orang lain. Contoh begini, ada tetangga kita yang luar biasa, naik turun mobil, pakaiannya bagus, pakai batik bagus, pakai jas, pakai safari dan sebagainya. Suami istri punya mobil luar biasa. Kita yang ngelihatnya, alangkah enaknya hidup bapak sama ibu itu ya. Naik turun mobil, kayaknya rumahnya AC, segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata naik turun mobil memang bapak itu, ibu itu luar biasa, tapi ternyata ada kencing manis, ada ginjal, ada jantung yang kita nggak pernah tahu kalau mereka nggak ngomong. Betul kan, Bu? Nggak pernah tahu kalau nggak ngomong, Bapak Ibu sekalian. Oh, bapak itu naik turun mobil, alangkah gagahnya. Woi, alangkah gantengnya, kelihatan mukanya aja pas buka baju punya panuan semua. Mana yang tahu kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya penyakit lahir itu tidak akan tahu orang lain kalau dia tidak ngomong sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan dia tidak terlalu berbahaya kalau bukan penyakit menular dan berdekatan. Beda dengan penyakit batin, penyakit lahir. Kalau penyakit batin ini Bapak Ibu sekalian terbalik. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak disembuhkan, dia akan su'ul khotimah. Dia akan jadi su'ul khotimah, buruk di akhir hidupnya. Yang kedua, yang namanya penyakit batin itu Bapak Ibu sekalian, duluan orang lain tahu ketimbang dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, contoh, kita ngomong dengan seseorang yang memang sombong atau dengki. Kita ngomong dengan bapak itu, sebenarnya bapak itu memang sombong orangnya. Kenapa? Nggak mau degor kalau nggak ditegur duluan, nggak mau nyamperin kalau nggak disamperin duluan, nggak mau salaman kalau nggak orang nyodorkan tangan duluan. Memang sombong angkuh. Tapi coba kita omongin bapak itu,
Pak, Bapak ini sombong loh. Wah, kenapa tonjok kita Pak urusannya? Kenapa? Dia tidak sadar kalau sesungguhnya dia sedang sakit, Pak. Dia nggak sadar kalau sesungguhnya sedang sakit. Makanya yang namanya penyakit batin itu duluan orang luar tahu ketimbang dirinya sendiri. Masya Allah. Ibu-ibu, ada ibu-ibu yang iri dengki. Nggak ada kerjaannya kalau nggak ngotak-ngatik orang aja. Ya Allah, nggak bisa tidur kalau nggak ngomongin orang dulu sama suaminya. Nah, kita omongin ibu itu, ibu ini iri loh, orangnya dengki, lu cepok katanya. Tampar aja kita Bu. Kenapa? Dia tidak sadar kalau sesungguhnya dia sedang sakit sebenarnya. Kenapa? Penyakit batin itu duluan orang luar tahu ketimbang dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan penyakit batin itu pasti menggerogoti. Menggerogoti apa? Menggerogoti pahala ibadah yang kita lakukan. Makanya bisa 10 khatimah seseorang yang kena penyakit batin itu. Masya Allah. Kalau itu memang harus diobati, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Penyakit batin ini hinggap di mana-mana, Pak. Entah itu ustaz, entah itu orang hebat, segala macam. Ternyata penyakit batin jauh lebih gemar menghinggap kepada orang-orang yang dihormati oleh orang lain. Rata-rata, ketika derajatnya sudah mulai meningkat, maka akan meningkat pula harga dirinya, akan meningkat pula egonya, akan meningkat pula posisinya. Makanya kadang-kadang mohon maaf, lagi miskin, lagi biasa-biasa aja enak ngobrolnya. Tapi ketika sudah mulai naik dia, mulai egonya mulai naik. Masya Allah. Makanya itulah pentingnya kita melaksanakan ibadah, karena ibadah itu sesungguhnya tujuannya bukan untuk nyari pahala saja, tapi untuk merubah sikap. Makanya, Masya Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah karena, gitu kan? Hanyalah karena apa? Orangnya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Orangnya juga menegakkan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Kalau bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir dan dia suka dengan sholat, belum tentu mau memakmurkan masjid. Masya Allah. Dikasih tahu Allah, dijawab Allah sendiri juga, begitulah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, terutama di padang mahsyar. Jadi nanti Bapak Ibu, kita di padang mahsyar itu kan dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Kalau bapak-bapak yang sudah pernah berangkat haji, apalagi tahun kemarin, Masya Allah, ketika di Muzdalifah, kalau di Arafah itu masih pakai tenda, di Mina masih pakai tenda, tapi di Muzdalifah lapangan luas terbuka. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin kebetulan pembimbing ibadah. Bayangkan kemarin itu di Muzdalifah itu panasnya antara 46 sampai 49 derajat Celcius. Kita kemarin Bu, hanya sampai 38. Sudah panasnya bukan main. Di dalam rumah saja panasnya bukan main. Kemarin di Muzdalifah 46 sampai 49, 50 derajat Celcius. Jam 11 masih